Halo, perkenalkan nama saya Marcelina Mangensihi, mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu yang saya hormati, Dr. Widi H.F. Rorin Pandey, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister Pendidikan. Dalam video ini saya mengambil tema jumlah penduduk yang besar berdampak bagi banyaknya masyarakat pengangguran. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, di mana berdasarkan data Worldometers 2021, Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk yang besar tersebut tentu memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak, namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Mengapa saya membahas tentang jumlah penduduk yang besar berdampak bagi banyaknya masyarakat pengangguran? Karena menurut hasil dari pengamatan kondisi yang ada di lingkungan saya saat ini, kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk bekerja dan mencari nafkah. Namun, penyediaan lapangan pekerjaan sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru, yaitu pengangguran. Apa yang dimaksud dengan pengangguran? Secara singkat, pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran? Tentu pengangguran terjadi karena beberapa hal, diantaranya yaitu jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan kapasitas lapangan kerja yang ada. Di lingkungan saya, masih banyak sekali masyarakat yang pengangguran, walaupun secara yang kita lihat di antara mereka ada yang mempunyai gelar atau pendidikan. Seperti yang saya katakan di awal bahwa pengangguran ini dapat terjadi karena tidak ada keseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan kapasitas lapangan pekerjaan. Kurangnya informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Penyebab pengangguran di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, dan keinginan belajar para pencari pekerjaan. Mengapa demikian? Karena menurut apa yang saya lihat di lingkungan saya, meskipun tidak semua, tapi banyak yang hanya ingin instan, tidak mau berusaha menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, malah lebih memilih diam menunggu adanya lapangan pekerjaan, tidak mau keluar dari zona nyaman, serta tidak berani mengambil risiko. Tanpa mereka sadari, waktu serta pendidikan dan keterampilan yang ada pada dirinya terbuang sia-sia dalam arti tidak dipergunakan. Meskipun ada lapangan pekerjaan, kriteria dari tempat lapangan pekerjaan juga menjadi penentu diterima dan tidaknya seseorang. Masalah lain di daerah-daerah tertentu tempat saya tinggal akibat dari jumlah penduduk yang besar berdampak pada kepadatan penduduk yang pada akhirnya untuk bertani saja sudah tidak ada lagi lahan yang bisa digarap. Hal ini juga dapat menjadi faktor meningkatnya pengangguran di negeri ini. Melihat dari berbagai permasalahan yang ada, tentu sangat diharapkan adanya solusi, mengingat setiap tahun jumlah pengangguran di Indonesia terus mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2021 tercatat naik 1,82 juta jiwa dibanding periode sama tahun sebelumnya. Bukankah ini mencerminkan negara kita belum mampu menanggulangi masalah pengangguran?
Lalu bagaimana seharusnya solusi yang dapat kita lakukan? Nah, solusi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Salah satu langkah terbaik sebagai cara menurunkan angka pengangguran yaitu melatih atau mengasah keterampilan melalui pelatihan dan lain sebagainya. Yang kedua, mendirikan pusat-pusat pelatihan kerja. Mendirikan pusat-pusat latihan kerja bertujuan agar pelamar atau masyarakat memiliki pengalaman dan sertifikat bahwa dia bisa dipercayakan bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan meningkatkan lowongan kerja, maka bisa lebih memberikan peluang bagi pencari kerja untuk diterima sehingga bisa mengurangi angka pengangguran. Nah, pendapat pribadi saya di sini, selain hal-hal di atas, gengsi juga merupakan faktor terciptanya pengangguran, yaitu tidak mau bekerja dengan gaji kecil. Bukankah ini keliru? Bertahan di zona yang sebenarnya lebih merugikan. Mengapa saya katakan merugikan? Karena kita menunggu lapangan pekerjaan yang gajinya lebih besar, yang waktunya saja kita tidak tahu kapan lapangan pekerjaan itu dibuka. Di satu sisi, kebutuhan akan bahan pokok kita terus bertambah tanpa diiringi dengan pemenuhan kesejahteraan yang terjamin. Pesan yang dapat saya sampaikan melalui video ini, terutama untuk kalangan pengangguran yang usia muda, jangan pernah takut keluar dari zona nyaman, beranilah mengambil risiko, milikilah jiwa entrepreneur yang mampu membuka usaha sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian video ini, saya pribadi mohon maaf. Sekian dan terima kasih.